krisis rantai pasok global ini diprediksi oleh IMF akan memukul perekonomian dunia. Lalu sebesar apa krisis ini mengancam aktivitas perdagangan internasional Indonesia? Ya, saya pikir ini melanda semua negara ya, tidak hanya di Indonesia ya, tetapi juga negara-negara lain ya, baik negara berkembang maupun juga negara maju. Dan saya pikir ini juga bagian juga dampak dari COVID-19 ya, pandemi COVID-19 yang memang secara global ya, secara universal ini kan memberikan dampak di berbagai sektor. Tidak hanya di perdagangan ya, saya pikirnya selain kesehatan tentunya, tapi juga aktivitas, rutinitas ya, dan semuanya termasuk juga ekonomi pada umumnya. Sehingga ini juga berimbas kepada hal-hal yang sifatnya mulai dari yang hulu ke hilir sampai juga hal-hal yang sifatnya teknis sampai juga kepada rantai pasokan global dan sampai juga kepada mobilitas ya. Karena kita ketahui bersama memang ini banyak efek turunannya dari keterbatasan mobilitas ya. Sebagai contoh mungkin kalau ada pergerakan distribusi ya, pasokan logistik dari titik A ke titik B mengalami hambatan atau mengalami keterbatasan ya, itu juga salah satu memang yang kita tidak semua dialami hanya oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini di tengah pandemi COVID-19 ya, di mana ini melanda semua negara, hampir semua negara, kurang lebih 200 negara termasuk Indonesia ya. Kinerja perdagangan Indonesia kalau kita lihat dari neraca perdagangan Republik kita itu akumulasi dari Januari sampai dengan bulan September 2021 itu mengalami surplus, Mbak ya. Surplusnya di 25,07 miliar US dollar. Yaitu adalah yang tertinggi sepanjang Republik kita berdiri, 25,07 miliar US dollar, yang artinya ketika surplus itu artinya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Ya, nah ini tentu sebuah keadaan yang kita syukuri bersama, yang mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan kita tingkatkan. Baik Pak, jadi mungkin ini juga salah satu yang menjadi kekhawatiran juga di masyarakat karena mengetahui memang surplus kita sedang cetak rekor, artinya ekspor kita sedang baik-baiknya. Apakah ini akan terancam dengan adanya krisis rantai pasok global ini? Dan juga mungkin antisipasi apa yang sudah disiapkan dari Kementerian Perdagangan dan juga koordinasi dengan pelaku usaha mungkin untuk bisa mengejar optimisme yang tadi disampaikan hingga akhir tahun 2021 nanti? Ya, tentu kita melihat pertama begini, dari soal utilisasi dulu ya, utilisasi atau mungkin memanfaatkan apa yang sudah dilakukan dari Kementerian Perdagangan ya untuk bisa mendorong kinerja perdagangan khususnya ekspor ya. Kita bisa melihat dari satu adalah perjanjian dagang ya, trade agreements, Mbak. Ini bisa saya pastikan dan saya sampaikan kepada badan seluruh pemirsa bahwa per bulan Oktober ya 2021 ini kita Kementerian Perdagangan itu sudah menyelesaikan ya 23 trade agreements, perjanjian dagang ya per Oktober 2021, dan itu sudah masuk dalam tahap signing, ada yang sudah dalam tahap ratifikasi, dan ada juga bahkan sudah masuk dalam tahap implementasi ya. Dan perjanjian dagang ini manfaatnya sangat besar, sangat signifikan, dan tentunya memberikan efek positif kepada para pelaku usaha kita, khususnya pelaku ekspor kita. Baik, Pak, jadi dengan adanya 23 perjanjian dagang ini, apakah ini mampu untuk melonggarkan dampak adanya krisis rantai pasok global yang menimpa Indonesia? Ya, saya yakin ya. Kenapa? Karena memang 23 perjanjian dagang itu kan tidak hanya satu kawasan. Ya kan, tadi Australia saya sempat singgung, lalu EFTA itu di Eropa ya. Lalu tadi saya bicara RCEP itu di Asia Tenggara. Ya, jadi itu sudah 3 benua itu, Asia, Australia, dan Eropa. Belum lagi kita punya banyak kerjasama dengan Amerika Latin ya, negara-negara Amerika Latin seperti Chile ya, dan juga dengan Afrika, dengan Mozambik. Nah, itu sudah merepresentasi dari 5 benua ya, kawasan besar ya, dan tentunya itu semakin membuat sebagai salah satu hub buat Indonesia untuk masuk ke kawasan-kawasan tersebut. Dan saya pikir itu juga menambah nilai lebih dan juga nilai tambah Indonesia untuk semakin menancapkan presence-nya ya di daerah tersebut, yang bisa juga merambah ke daerah-daerah lain di benua itu. Ya, sebagai contoh Mozambik. Mozambik itu kan strategis, kawasan negara di Afrika yang strategis yang berdekatan dengan negara tetangga yang juga berpotensi juga untuk bisa mengadakan SEPA atau PTA atau FTA dengan kita. Dan memang kita kedepannya juga akan menyasar ya kawasan-kawasan pasar non tradisional ya, seperti di negara-negara Afrika dan juga di Amerika Latin. Nah, hal-hal seperti ini, Mbak, yang saya yakin itu juga semakin bisa mendukung
ekosistem yang sehat atau minimal itu memberikan angin segar lah ya buat Indonesia dan juga negara-negara yang memang sudah termitra dengan kami secara kerjasama bilateral maupun juga regional dan juga global untuk semakin bisa membuat minimal untuk menekan ya masalah-masalah atau tantangan-tantangan terkait dengan global value chain tadi. Dan saya yakin ini juga menjadi salah satu kiat-kiat dari pemerintah khususnya Kemendak untuk memastikan hal tersebut bisa teratasi dengan baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!